Halo Sobat Prima Plasindo. Kalau kita berbelanja ke supermarket atau minimarket, kini kita diharuskan untuk membawa kantong belanja sendiri. Atau mungkin harus bayar kalau kita mau menggunakan kantong plastik dari si penjual. Sudah banyak daerah yang memberlakukan peraturan pelarangan kantong plastik seperti ini. Dan sudah banyak reaksi pro kontra di masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Tapi apakah pelarangan seperti ini efektif untuk menanggulangi sampah plastik di Indonesia yang sudah sering dibahas di video-video kami sebelumnya? Simak pembahasan kami di video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dalam industri plastik. Meskipun awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan, ternyata material plastik sekarang malah mencemari lingkungan. Di mana salahnya? Kok bisa jadi seperti itu? Masalah utamanya adalah di cara pandang dan cara pakai produk plastik di masyarakat. Awalnya memang produk plastik dibuat agar tahan lama dan bisa dipakai berulang-ulang. Tapi yang terjadi di masyarakat adalah cara pandang sekali pakai buang. Toh harganya murah, kalau butuh ya beli lagi aja. Nah, cara pandang ini yang berujung fatal. Berujung pada menumpuknya sampah plastik yang tahan lama dan gak terurai-urai di alam. Pemberlakuan peraturan menggunakan tas belanja sendiri sebenarnya adalah langkah yang bagus untuk memperbaiki cara pandang ini. Karena masyarakat umum jadi terbiasa untuk menggunakan tas belanja secara berulang. Dan di saat yang bersamaan, menekan angka kantong plastik kresek yang beredar. Jadi orang banyak juga semakin hati-hati menggunakannya dan gak asal buang-buang. Kantong plastik kresek sebenarnya media promosi yang efektif bagi banyak pelaku usaha, termasuk minimarket dan supermarket untuk meningkatkan branding mereka di mata masyarakat. Semakin banyak orang yang belanja dan menenteng-nenteng kantong plastik bergambar logo toko tersebut, brand tersebut akan semakin tertancap dalam pikiran orang-orang yang melihatnya. Maka tidak heran kalau banyak toko, minimarket, dan supermarket royal sekali memberikan kantong plastik. Apalagi, harganya sangat murah. Karena mendapatkan kantong plastik tersebut dengan sangat mudah, banyak orang jadi menyepelekan penggunaannya. Nggak perlu disimpan-simpan lah, buang aja. Toh, nanti pas belanja dapat lagi. Makanya, pelarangan kantong plastik adalah langkah awal yang bagus untuk mengingatkan kembali ke masyarakat pola pikir reduce dan reuse. Tapi ingat, itu hanya langkah awal. Langkah tersulitnya ada di tahapan berikutnya, recycle. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengumumkan sekitar 72% masyarakat Indonesia masih kurang peduli dengan masalah sampah, terutama sampah plastik. Banyak orang masih sulit melihat sampah plastik lebih dari sekedar sampah. Dan bagi banyak orang juga, sampah ya harusnya dibinasakan saja sudah. Nggak perlu pusing didaur ulang segala. Padahal, sampah plastik tidak bisa dibinasakan begitu saja. Mau dibakar, jadi melepas racun ke udara. Mau dibiarkan begitu saja, butuh ratusan tahun untuk alam mengurai sampah plastik. Mau buang ke sungai atau laut, sudah banyak korban biota laut gara-gara sampah plastik. Maka tidak ada cara lain selain mendaur ulang, alias merecycle sampah plastik. Dan kelihatannya material plastik memang cocok untuk didaur ulang. Seorang ahli dari ITB menyatakan bahwa botol plastik berbahan PET bisa didaur ulang hingga 50 kali. Demikian halnya dengan plastik-plastik jenis lain. Dengan proses daur ulang yang benar, maka bahan baku produksi plastik bisa ditekan harganya dan suplainya bisa lebih konsisten. Dalam jangka panjang, malah bisa mengurangi ongkos produksi barang-barang plastik. Kebanyakan pabrik-pabrik plastik di Indonesia masih menggunakan biji plastik original karena ingin mempertahankan kualitas dan suplai pasokan yang konsisten. Walaupun harganya lumayan tinggi, apalagi di tengah terbatasnya pasokan di masa sekarang ini. Sehingga ujung-ujungnya ongkos produksi jadi tinggi juga. Jika suplai biji plastik daur ulang yang berkualitas bisa dibuat konsisten pasokannya, maka bukannya tidak mungkin pabrik-pabrik tersebut beralih ke bahan baku daur ulang yang harganya jauh di bawah original. Pabrik-pabrik bisa menekan biaya produksi mereka,
Pelaku industri daur ulang dalam negeri bisa mendulang keuntungan besar, sampah plastik bisa terkelola dengan baik, dan lingkungan hidup yang lebih baik dan bersih bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Kita bisa lihat bahwa profit yang bisa kita nikmati dari sistem daur ulang ini secara jangka panjang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar buang-buang sampah. Paradigma bahwa sampah plastik ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi memang perlu diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dan pembatasan penggunaan kantong plastik dan produk plastik lainnya adalah langkah awal yang bagus. Tapi ingat, pembatasan tersebut hanya mata rantai awal. Masih ada mata rantai berikutnya yang perlu dikejar dan diterapkan agar seluruh mata rantai reduce, reuse, dan recycle ini bisa berjalan dan berputar dengan baik, sehingga memberikan keuntungan yang maksimal kepada semua kalangan. Plastik sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada memandang rendah dan membencinya, jauh lebih baik jika kita mengubah cara pandang kita. Karena di balik gunungan sampah plastik tersebut, ada gunungan keuntungan yang tidak kalah menjulang tinggi yang siap untuk diraih. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo sendiri mengenai pembatasan sampah plastik ini? Share komentar Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.